Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa sebentar. Kalau kami hari ini bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan, tapi karena Tuhanlah yang berhasil menemukan kami. Kami datang hanya memenuhi undangan dari Tuhan, yang setiap hari gak berhenti mencari kami. Bahkan dalam segala keberadaan kami hari ini Tuhan, kayak mungkin lagi capek hari ini, lagi terluka, lagi sakit, lagi kecewa, habis lakukan hal yang gak baik. Tapi hari ini Tuhan, undangan yang sama yang pernah Tuhan berikan kepada kami, gak pernah Tuhan tarik lagi. Undangan untuk datang sama Tuhan, Tuhan terus berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, makasih buat undangan-Mu. Kami menyambut kasih-Mu, dan kami siap diubahkan oleh kebenaran daripada-Mu. In Jesus' name we pray. Amin. Oke saudara, apa kabarnya saudara? Baik ya? Ya, puji Tuhan kalau saudara hari ini keadaannya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Buat saudara juga yang hari ini lagi dalam keadaan yang sedang tidak luar biasa juga tetap. Puji Tuhan. Ya karena kita gak mau tunggu kita bersih baru mau datang, betul? Justru kita akan bersih ketika kita datang. Kita gak mau tunggu sudah sempurna baru mau datang, karena kita gak akan pernah bisa sempurna ya di luar Tuhan. Justru ketika kita datang sama Tuhan, kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. So hari ini saudara, kalau anak-anak Jaksel bilang ya, lemesin aja saya ya. Jadi saudara hari ini lagi ngalamin apapun, saudara itu puji Tuhannya kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Dia bukan Tuhan yang sekedar menantikan kita, tapi dia Tuhan yang akan selalu mencari kita. Ya dia rindu, dia punya hubungan dengan kita, dengan segala keberadaan kita hari ini. So memperkenalkan sebentar saja karena ini perdana juga saya bisa berada di tengah-tengah saudara. Nama saya Riko Karangetang, ya aslinya Sangir saudara, dari Sangir Sulawesi Utara, dari Manado naik kapal lagi semalam dekat Filipina, nah itu tepatnya. Ya dekat Filipina, saya di sana kebetulan. Mama saya orang Sangir, papa saya Jawa. Lahir di Jakarta, tapi SD, SMP, SMA di Sangir. Dan saat ini Tuhan percayakan untuk mengembalakan di salah satu gereja, saudara di Jakarta. Ya nama gereja Muda, ya singkatan dari menjadi utuh dan asli. Ya ketika orang tanya nanti kalau kalian udah tua, diganti gak sih namanya? Tetap tua. Enggak, tetap muda. Tetap muda. Enggak, kita gak akan ganti. Jadi namanya tetap muda saudara. Enggak ganti tua, jadi tetap utuh dan asli, tapi tetap muda. Ya berdoa supaya gembala kita juga almarhum di tahun lalu meninggal, ya, gembala kita sebelumnya, Pastor Raditya Oloan. Ya, dan saat ini yang menggantikan sebagai gembala istri beliau, Joan Alexandra, berdoa supaya bulan depan semoga ya dia mau ke sini ya. Karena dia udah gak sabar sebenarnya. Dia per bulan depan dia akan turun gunung, ya dia akan mulai melayani banyak orang keluar. Karena setahun ini bukan tahun yang mudah tentunya buat dia. Dan kita tetap melanjutkan pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk visi Tuhan di mana kita rindu melihat ya ada generasi muda yang utuh dan asli. Di mana kita percaya hanya orang yang hidup apa adanya yang siap menjadi bejananya. Kita gak akan pernah bisa diubah jadi bejananya Tuhan kalau kita gak jadi apa adanya di hadapan Tuhan. Amin. Saudara siap belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya good or God. Ya, sesuatu yang sangat menarik. Ada beberapa catatan mungkin saudara bisa siapkan catatan saudara di handphone saudara. Ya, atau nanti bisa nonton juga sore ya di YouTube Jakarta Church. Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Nah saudara, kita itu ada dalam situasi dunia di mana kalau saudara perhatikan ya, arus informasi itu sangat banyak. Ya, ada informasi baik, ada informasi juga yang gak baik. Bahkan kalau saudara perhatikan ya, kalau aku sering bilang bahwa kita ini perang konten sama kerajaan kegelapan. Bahkan kadang kita kalah kreatif sama kerajaan kegelapan. Bahkan buat orang percaya harusnya kita belajar. Ketika kerajaan kegelapan bisa menerima orang apa adanya, di mana gereja? Di mana kerajaan terang? Di mana anak terang? Jangan heran anak-anak muda atau orang Kristen mereka kecewa sama Tuhan, mereka lari dari Tuhan. Karena mereka nggak menemukan penerimaan yang harusnya gereja bisa berikan. Yang harusnya keluarga Tuhan bisa berikan. Lukas 15 ayat 1 katakan kan begini. Yesus duduk, dia bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Bahkan firman Tuhan katakan begini saudara. Pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Kalau kita jadi pengikut Yesus harusnya, idealnya, normalnya adalah orang gak anti datang sama kita, gak takut datang sama kita. Jangan heran ya panti pijat menerima mereka apa adanya.
Narkoba mereka menerima mereka apa adanya. Pornografi menerima mereka apa adanya. Karena mungkin mereka kehilangan rumah di dalam gereja. Mereka kehilangan keluarga di dalam gereja. Ya puji Tuhan atau enggak puji Tuhan, saudara, mungkin kita belajar karena pandemi 2 tahun ini kurang lebih. Kita belajar. Akhirnya gereja ya boleh dibilang dibawa Tuhan dalam sebuah camp pelatihan. Supaya bukan sekedar sibuk menjadi penyelenggara ibadah, tapi harus hadir sebagai keluarga. Kalau cuma sekedar jadi penyelenggara ibadah, kita sewa IO, saudara. IO aja kita sewa ya. Bahkan lebih excellent. Iya enggak sih? Tapi dunia membutuhkan yang namanya keluarga. Ya, generasi muda menemukan butuh yang namanya rumah. Karena di dalam keluarganya mungkin mereka gak merasakan yang namanya rumah. Semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Bikin konten masing-masing TikTok ya. Misalnya, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Makan pegang handphone. Anaknya butuh perhatian, gak dikasih perhatian. Pun sebaliknya. Makanya mereka akhirnya mencari rumah, tanda kutip, di luar rumah. Kalau kita gak menjadi rumah buat orang-orang di luar sana. Kita kehilangan janji Tuhan, yaitu tentang yang namanya revival. Amin, saudara. Nah, saudara, kenapa penting kita belajar hari ini tentang good or God? Seperti yang tadi saya bilang bahwa informasi itu begitu banyak hari ini. Bahkan akhirnya kita punya satu pemahaman, oh kayaknya setiap hal yang gak baik itu bukan dari Tuhan. Setiap hal yang baik baru dari Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, ya dalam Amsal 14 ayat 12 bilang begini, saudara. Ada jalan yang disangka tetapi ujungnya menuju maut. Kita sangka, kita pikir baik. Kita sangka, kita pikir lurus. Ternyata ujungnya maut. Belum tentu yang kita anggap good adalah dari God. Ya, saya sempat berbicara dengan salah satu sahabat saya. Ya, dia curhat. Dia bilang gini, "Ko, gue kayaknya mau selesai deh sama istri gue." Kenapa? Ya suami gue, dia beginilah. Terus aku bilang begini, oke, kalau lu gak bisa berdamai karena ego masing-masing, berdamailah karena anak kalian. Ya terus dia bilang begini, lah gak usah lah, ada beberapa artis aja bisa. Beberapa artis aja bisa. Bukan itu adalah informasi yang mereka lihat di sosial media. Mereka anggap, oh gak apa-apa kok. Makanya kita harus hati-hati, saudara. Kita semua dipanggil Tuhan bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tapi dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Tunduk sama kebenaran, bukan perasaan sama keinginan. Kita kalau bicara tentang perasaan, pikiran, keinginan, kita banyak maunya, saudara. Tapi apa kebenaran Tuhan katakan? Makanya kita baru saja melewati, memperingati Jumat Agung sama Paskah. Yang menyadarkan kita bahwa Yesus bukan hanya merdekakan kita dari dosa, tapi dia juga merdekakan kita untuk apa? Salah satunya adalah supaya kita punya hubungan dengan Bapa. Dan juga kita menjadi hamba kebenaran. Supaya kita gak tunduk lagi sama keadaan. Betul keadaan yang kita alami gak mudah, tapi apa kebenaran Tuhan katakan? Betul mungkin ada orang yang mendepak kita, tapi kan kebenaran Tuhan katakan ketika ada orang mendepak kita, Tuhan mendekap kita. Ketika ada orang menyakiti kita, Tuhan mengasihi kita. Itu kan kebenarannya. Masalah katakan masalah saya luar biasa begitu besar, tapi apa kebenaran Tuhan katakan? Tuhan saya lebih besar. Kalau kita cuma hidup dari apa yang kita rasakan, kalau kita cuma hidup dari apa yang keadaan katakan, kita kehilangan esensi dari kenapa Yesus mati dan dia bangkit buat kita. Makanya kita harus belajar, saudara, hari ini. Supaya kita jangan segadar mulai anti, oh ini gak baik, ini kayaknya bukan dari Tuhan. Semua orang dibilang toksik semua, ya gak sih? Ah toksik lu. Nah perhatikan statement ini, saudara. Yang tenar, yang besar, belum tentu benar. Kita tergoda dengan, oh tenar, artis kita ikutin. Apapun yang dilakukan saya ikutin, ini pasti benar. Oh yang besar, oh pasti benar. Padahal di dalam perjalanan kita dalam Tuhan, saudara, yang terlihat tenar, yang terlihat besar, belum tentu benar. Bahkan perhatikan baik-baik, saudara. Kejatuhan pertama kali manusia ke dalam dosa. Karena sesuatu yang dianggap good oleh dia. Kejadian 3:6 katakan begini, saudara. Perempuan itu melihat, perhatikan baik, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi kejatuhan manusia pertama kali ke dalam dosa bukan karena godaan yang gak baik. Yang dia anggap baik, saudara. Yang dianggap good ternyata bukan dari God.
Yang dianggap good ternyata bukan dari God. Jangan gampang menghakimi keadaanmu hari ini. Mungkin keadaan kita lagi gak baik. Mungkin situasi lagi gak baik. Tapi mungkin itu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ya, firman Tuhan katakan juga dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Diingatkan lagi kepada kita semua. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti apa? Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saya kasih 2 contoh saudara hari ini. Yang pertama, dalam pergaulan kita. Next slide. Ya, saudara jangan gampang, yang tadi aku bilang. Suka gampang menghakimi keadaan. Ketika ada orang yang gak baik, kita anggap, oh ini toksik. Kita jauhi dia. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata kadang dalam perjalanan kehidupan kita, kita ternyata juga butuh orang yang gak baik untuk membuat kita jadi lebih baik. Gimana kita mau belajar mengasihi kalau kita gak disakiti? Tuhan ajar aku, supaya aku bisa mengasihi. Siap-siap disakiti saudara. Bukankah ini polanya? Kita kan anak terang. Terang butuh objek untuk ditumpahkan. Saudara mau belajar menghormati. Saudara akan direndahkan. Tapi kita lari kan. Gak good rasanya, gak enak disakiti. Tapi itu mungkin dari God. Untuk apa? Membuat kita jadi lebih baik. Supaya kita bisa belajar mengasihi. Ya, firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kita ikut-ikutan sama yang banyak. Kita ikut-ikutan sama yang tenar, sama yang besar. Tapi belum tentu yang besar itu benar. Goal kita bukan supaya kita tenar. Itu besar dah saudara. Bahkan Yesus mengajarkan pola yang agak unik banget dalam kekristenan. Berdoa sembunyi. Enggak sih? Dia habis sembuhin orang, gak usah kasih tahu. Waduh. Memberi gak usah orang perlu tahu, gak usah. Kan yang terpenting bukan besar atau tenar, yang penting hidup benar. Amin saudara. Kita tergoda terhadap yang besar. Kita tergoda dengan like. Saya main sosial media, saya suka main sosial media saudara. Di Facebook ada, di TikTok ada, sama Instagram juga ada. Dan saya lihat setiap sosial media punya audiens yang berbeda-beda. Ya TikTok saudara dari usia 4 tahun, 5 tahun mereka udah tahu main TikTok. Anaknya almarhum Pastor Raditya Oluwan 7 tahun saudara jago banget ngedit. TikTok mereka udah ngerti, mereka udah tahu banget saudara. Instagram ya anak muda rata-rata di sana juga. Saya lebih fokus ke Instagram memang. Facebook, nah Facebook ini menarik nih audiensnya. Audiens Facebook adalah biasanya orang-orang yang sudah punya anak atau punya cucu atau punya cicit. Ya biasanya. Di Facebook kalau saudara cari hiburan silakan main Facebook. Yang sudah uninstall, install lagi. Karena di situ saudara akan menemukan ada yang curhat, ya, ada yang ngomongin orang, ada yang sharing firman Tuhan juga. Semuanya di situ saudara. Di akun yang sama lagi. Di orang yang sama saudara terhibur banget di situ saudara. Nah itulah realita yang ada di dunia saat ini. Kita akhirnya terkadang sibuk ingin buat konten tapi hidup gak berkompeten. Ya, buat konten apa aja, tapi hidup gak berkompeten saudara. Ya kenapa kita sih buat konten? Kenapa? Kita tergoda, kita seneng ada orang like. Kita seneng ada orang yang follow. Ya sih. Ya kalau saudara, saya juga pemerhati masalah mental. Salah satu isu terbesar saat ini adalah bukan lagi tentang orang kecanduan atau ketagihan narkoba. Tapi sosial media. Dan dampaknya sebenarnya lebih parah. Ya, mereka ketagihan ketika ada orang yang like. Seneng. Bikin konten apa aja. Wah, karena seneng saudara. Tapi buat kita semua di sini, saya mau bilang ini. Gak begitu penting berapa banyak orang yang like atau orang yang love postingan kamu. Gak begitu penting berapa banyak orang yang follow Instagram kamu. Tapi yang terpenting kita harus sadari ini. Adalah satu pribadi. Yang sudah like hidup kita, yang sudah love hidup kita, dan juga sudah follow hidup kita. Itu jauh lebih penting. Makanya saudara, perhatikan baik-baik statement selanjutnya.
Yang membuat kita nyaman belum tentu membuat kita aman. Kita tergoda sama yang besar. Ya orang kalau dulu doyanya gosip, akan nyaman dengan orang yang suka gosip. Betul? Kayak sama aja. Ya sama, kayaknya relate kita. Ya sama, kita sama. Wih bestie, lu bestie gua ya. Ya anak-anak sekarang zamannya apa istilahnya bestie, Bapak Ibu saudara sekalian sini. Lu bestie gua. Ya, lu human diary gua ya, istilah anak Jaksel ya. Human diary. Ya, kalau di muda namanya safety net. Lu safety net gua. Banyak istilah. Kenapa? Kita merasa nyaman dengan orang yang sama dengan kita. Tapi buat keluarga Tuhan di tempat ini. Jangan hanya sekedar cari yang nyaman. Tapi cari yang membuat kamu bertumbuh dalam iman. Jangan takut lagi ketika ada orang yang sakiti kamu. Mungkin itu adalah pintu supaya Tuhan membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita mau belajar mengasihi, kita pasti akan disakiti. Itu polanya saudara. Jadi ternyata orang yang gak baik kita butuhkan juga untuk membuat kita jadi lebih baik. Jangan hanya bersyukur untuk orang-orang yang ada buat kamu, yang mengasihi kamu. Bersyukur juga untuk orang yang menyakiti kita. Karena mungkin mereka dipakai Tuhan. Jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk kita. Amin saudara. Ya, saya percaya kita semua pasti akan mengalami hal ini saudara. Selama kita hidup, sebenar apapun kita hidup, akan selalu ada orang yang akan menilai kita salah. Saya ulangi lagi. Perhatikan baik-baik, kalau kita nggak percaya hal ini, kita akan sibuk mengisi kebutuhan orang. Kita nggak bisa senangkan semua orang. Kita bukan es krim, meskipun es krim aja nggak semua orang suka. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan untuk menyenangkan Tuhan, kadang ada orang nggak senang sama kita. Yohanes 15 ayat 18 sampai 20, saudara bisa baca di situ. Di situ jelas dikatakan, untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk hidup dengan Tuhan, akan ada orang yang gak suka sama kita, dan gak masalah. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Gak usah sibuk pembenaran. Sibuklah hidupi kebenaran. Amin saudara? Nah, contoh yang kedua, ya ternyata kita juga butuh orang yang gak baik untuk membuat kita jadi yang lebih, untuk membuat kita jadi lebih baik. Yang kedua, ada yang namanya keadaan. Ya, keadaan juga ternyata kita butuhkan saudara, keadaan yang gak baik juga. Untuk membuat kita jadi lebih baik. Nah, mari kita lihat salah satu kisah. Saudara nanti bisa baca di rumah secara detailnya. Kisah waktu Yesus berjalan di atas air. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Petrus berjalan di atas air bersama dengan dia. Saya bacakan dari ayat yang ke-24, saudara. Dari Matius 4, 14. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru apa? Tuhan, dipikir hantu. Nanti bisa Tuhan. Ya. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan baik-baik saudara. Di momen itu mereka butuh Tuhan. Tapi jawaban yang mereka butuhkan dalam kemasan yang gak mereka inginkan. Perhatikan statement selanjutnya. Terkadang ya, jawaban yang kita butuhkan dalam kemasan yang tidak kita inginkan. Next slide. Ya, kita rindu mengalami Tuhan. Ya mungkin kemasannya adalah masalah yang datang dalam kehidupan kita. Terkadang jawaban yang kita butuhkan tidak dalam kemasan yang kita inginkan. Tuhan, ini situasi yang menakutkan, tapi mungkin itu adalah pintu supaya kita mengalami Tuhan. Tuhan, aku punya masalah yang besar. Mungkin itulah pintu buat kita semua untuk mengalami kebesaran Tuhan. Makanya saya punya statement tentang masalah, saudara. Masalah adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Berarti begini saudara. Berarti kalau kita lari dari masalah, kita lari dari pengalaman mengalami kuasanya. Sejak kapan masalah jauh lebih besar daripada Tuhan kita? Sejak kapan? Makanya buat kita, ya di hati kita, harusnya nggak muncul lagi self-confident. Tapi God-confident. Kalau self-confident, fokus sama apa yang aku bisa, apa yang aku mampu. Tapi kalau God-confident, fokus sama apa yang Tuhan bisa, apa yang Tuhan mampu. Bukankah itu yang muncul di hatinya Daud ketika menghadapi Goliat? Bukan 5 batu licin yang dia pungut. Bukan itu yang buat dia confident. Gue datangin lu ya, pakai batu ya. Dia nggak ngomong gitu, dia bilang, aku mendatangi engkau dengan Tuhan Allah Israel. Itu yang namanya God confidence saudara. Jadi mungkin masalah kita hari ini, keadaan yang gak baik adalah pintu kita mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin masalah besar yang kita alami hari ini adalah pintu supaya kita mengalami kebesaran Tuhan. Stop lari dari masalah, stop lari dari Tuhan, larilah ke Tuhan. Supaya kita mengalami kebesaran Tuhan bersama-sama saudara. Ini yang Tuhan Yesus rindukan kita alami bersama.
Firman Tuhan katakan kecaplah dan lihatlah. Bukan ketahuilah saja. Kecap, rasain. Lihatlah. Kita hidup cuma satu kali saudara. Kalau pengen nego, pengen banyak ya, hidupnya berkali-kali ya. Tapi karena hidup cuma satu kali, jangan sia-siakan hidup kita ini dengan hidup yang sia-sia. Kita harus apa? Harus mengalami kebesaran Tuhan saudara. Kehormatan gak sih saudara? Seneng gak sih dilibatkan Tuhan sama rencana Tuhan yang besar? Harusnya seneng saudara. Makanya kok aneh, kita kok malas datang sama Tuhan. Padahal justru, ya waktu kita datang sama Tuhan, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Untuk bisa bertahan di dunia ini saudara. Amin. Nah perhatikan baik-baik statement selanjutnya. Pada akhirnya begini saudara, kita juga butuh keadaan yang gak baik untuk membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Jadi berdoa sama Tuhan, jangan hanya bersyukur ketika doa dijawab. Tuhan aku bersyukur ketika Tuhan sudah jawab doaku. Bersyukur juga ketika Tuhan belum jawab doa kita. Bahkan perhatikan baik-baik saudara statement ini. Bersyukur juga ketika Tuhan tidak jawab doa kita. Gak apa-apa. Karena kita percaya di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Amin. Nah bagaimana caranya kita supaya kita bisa memahami dan mengerti cara membedakan apa yang good atau yang dari God. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama kita harus mulai bangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Karena gini, gimana kita mau tahu ini dari God kalau kita sendiri gak punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Gimana kita mau tahu ini dari Tuhan kalau kita sendiri gak punya hubungan dari Tuhan. Ya, ada salah satu kisah yang sangat menarik, obrolan dari seorang anak kecil sama ayahnya, saudara. Anak kecil ini bilang ke ayahnya, Pak, itu apa benda di langit? Ya, terus ayahnya bilang, oh itu pesawat. Ah, pesawat? Kau kecil? Papanya bilang, enggak, pesawat itu gede loh dek. Enggak, itu kecil. Apa yang papanya lakukan? Anak itu diajak naik mobil, mereka ke bandara. Ya mungkin rumahnya di Puri waktu itu ya. Di sini dekat-dekat sini lah ya. Terus diajaklah ke bandara kan deket ya. Mulai dekat bandara, semakin dekat dengan bandara. Akhirnya anak itu lihat pesawat yang dari kejauhan dilihat sangat kecil, ternyata pas semakin dekat dia lihat. Ternyata pesawatnya besar. Kenapa masalah kita terlihat seakan-akan sangat besar mengalahkan kebesaran Tuhan kita? Karena mungkin selama ini kita semakin dekat dengan masalah kita. Kita semakin dekat dengan masalah kita. Firman Tuhan katakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan renungkanlah masalahmu siang dan malam. Buat anak-anak muda juga jangan renungkan mantanmu siang dan malam. Kenapa? Karena mantan jangan di-maintain. Ya, jangan renungkan. Kayaknya kita bahas masalah mantan, seru kayak ya. Jadi saudara, kenapa masalah terlihat jauh lebih besar daripada kebesaran Tuhan kita? Karena mungkin selama ini yang kita terus renungkan adalah masalah-masalah kita, bukan kebesaran Tuhan kita. Makanya perlu kita bangun keimanan dengan Tuhan. Karena semakin kita dekat, kita akan semakin menyadari bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Bahkan satu hal ini saudara. Tahukah saudara, waktu kita dekat, akan Tuhan mampukan supaya kita bisa taat. Dan waktu kita dekat juga akan membuat kita semakin kuat. Kita gak akan pernah bisa kuat dengan kekuatan sendiri saudara. Kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan pun kita dapat dari Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan waktu kita taat karena dekat, kita akan semakin kuat saudara. Ya semakin kuat. Nanti saudara baca di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Kisah dua orang membangun rumah. Yang satu membangun rumah di atas pasir. Yang satu membangun rumah di atas batu. Itu konteksnya bicara tentang ketaatan. Karena Tuhan katakan barang siapa yang datang kepadaku. Dan mendengarkan aku. Dan melakukan apa yang aku katakan. Dia seumpama seperti ini. Jadi itu bicara tentang ketaatan. Berarti begini saudara. Mungkin masalah pasti akan kita alami. Tapi meskipun masalah ada. Kita tetap setia. Karena waktu kita taat. Kita kuat. Makanya jangan lihat keintiman sebagai beban. Kita lebih terbeban ketika kuota habis. Ya, betul ya. Aduh, gue gak bisa nonton nih episode yang baru. Ya, Netflix ya biasanya gitu. Ya yang suka nonton, saya suka nonton banget saudara. Tapi kita lebih terbeban kalau gak nonton. Ya, gak ada pulsa. Tapi waktu gak intim sama Tuhan, kita biasa aja. Ada masalah dalam kekristenan kita. Ada banget saudara. Bukankah itu alasan Yesus datang ke dunia juga? Supaya hubungan kita dengan Bapa pulih.
Tapi kita kasih waktu sisa sama Tuhan. Bukan sediakan waktu untuk Tuhan. Kita kasih sisa saudara. Sebelum tidur belum berdoa lagi gue. Lupa. Tuhan terima kasih aku tidur. Oke, tidur. Kita kasih waktu sisa sama Tuhan. Tapi untuk pacar kita, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita bisa sediakan waktu. Tapi untuk yang menyelamatkan kita nggak sediakan waktu buat dia. Dia bukan hanya kasih, cintanya bukan setengah mati buat kita. Cintanya sampai mati untuk kita. Makanya pertama saudara, bangun keintiman dengan Tuhan. Saya suka banget dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23 bilang begini saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pengen aja saudara, ini orang-orang yang melakukan banyak hal untuk Tuhan. Hal yang good, betul? Ini pendeta-pendeta kalau kayak gini laku di Indonesia nih. Mengusir setan, bernubuat atau berlubuat nih. Ya? Bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan banyak mujizat, melakukan banyak mujizat. Ya, tapi perhatikan apa yang Tuhan katakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Agak paradoks, agak kontradiksi. Bukankah firman Tuhan juga katakan bahwa tanda-tanda inilah yang akan mengikuti orang percaya. Seperti ini, mengusir setan, bernubuat, mengadakan mujizat. Bukankah tanda-tanda ini Tuhan yang mengikuti orang percaya? Tapi kenapa Tuhan katakan aku tidak pernah mengenal kamu? Karena kata kuncinya di situ. Mereka melakukan banyak untuk Tuhan, tapi nggak bersama dengan Tuhan. Mereka melakukan banyak untuk Tuhan, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya kata yang dipakai di situ, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak mengenal dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ginosko. Yang berarti, kamu melakukan banyak, tapi kita nggak punya keintiman. Aku nggak ginosko kamu. Wahyu 2, saudara baca kepada jemaat Efesus. Aku tahu segala jeripayahmu. Kau melakukan banyak untuk aku. Tapi aku mencela engkau. Karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan berarti yang mereka lakukan itu nggak benar. Tapi kalau cuma sekedar kita cari yang good saja, nggak bersama God. Itu yang tidak Tuhan cari. Amin saudara. Mengadakan mujizat harus. Bernubuat harus. Dan beberapa yang poin tadi saudara harus lakukan. Tapi jangan sampai kita lupa akar dari semuanya adalah hubungan dengan Tuhan. Good sih tampilannya kita kan enak ya. Aduh paling sedep ya kalau pelayanan itu kayak wah banyak orang sembuh itu orang wah seneng wah Kariko wah kemana-mana. Tapi kalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan sia-sia good tapi bukan dari God. Makanya harus bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya lihatlah keintiman bukan jadi beban tapi sumber kekuatan. Ya itu kekuatan kita buat kita bisa bertahan di dunia ini saudara. Nah yang kedua saudara. Yang pertama mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan semakin tahu ini dari Tuhan atau tidak. Meskipun tampak baik belum tentu dari Tuhan. Ya kita harus fokus sama apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua ya kita hidup untuk kehendak Tuhan. Nah saudara hidup kita di dunia bukan lagi bicara tentang dosa atau tidak. Nah kesalahan kekristenan saat ini adalah mereka sibuk tentang ini dosa atau enggak dosa. Kalau Yesus mati supaya kita cuma sibuk dari enggak dosa menjadi dosa. Wah sayang sekali ya. Bukankah dosa disuruh dia kalahkan supaya kita enggak fokus lagi terhadap dosa. Tapi fokus apa? Kepada kehendak Allah. Karena yang enggak dosa belum tentu kehendak Allah. Tapi kalau kehendak Allah udah pasti enggak dosa. Saya ulangi lagi saudara. Kita cuma sibuk dari enggak dosa. Oh jadi berdosa jadi enggak berdosa. Tapi firman Tuhan katakan kita hidup bukan lagi di area 2 ini saudara. Tapi harus masuk ke step selanjutnya. Yaitu tentang kehendak Allah. Ya, firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21 bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Diam di rumah gak ngapa-ngapain. Gak dosa. Yang keaman yang penting gak dosa. Right? Saudara pernah ngalami itu? Ya tapi apa itu kehendak Allah diam di rumah. Tidak menginjil misalnya ya, ini contoh salah satu. Menginjil, menjangkau. Kan gak dosa kak, yaudah gue gereja aja. Jadi tamu aja ke gereja. Tapi apakah itu kehendak Allah? Yesus mati bukan hanya sekedar kita supaya gak berdosa saja. Tapi supaya kita hidup dalam kehendaknya. Setiap kali kita mengalami sesuatu, tanya Tuhan ini kehendak Tuhan atau tidak? Ini kehendak Tuhan atau enggak? Bukan lagi dosa atau enggak, kalau kita main aman. Padahal kekristenan kita bicara dari zona nyaman ke zona iman. Tuhan akan pindahkan kita di area sini saudara. Kalau itu cuma nyaman, kan yang penting gue udah gereja hari Minggu kak. Aman kok. Gak dosa kok.
Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Ya, makanya firman Tuhan katakan kan, semuanya baik. Halal. Tapi berguna gak? Buat kehendak Tuhan. Berguna gak? Amin. Makanya kita harus belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Bahkan saudara perhatikan baik. Untuk hidup dalam kehendak Tuhan, kita harus lepaskan juga kehendak kita. Untuk belajar hidup dalam kehendak Tuhan, kita harus relakan kehendak kita, saudara. Mazmur 33 ayat 10-11 katakan begini. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tuhan meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rancangan Tuhan turun-temurun. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang Tuhan harus gagalkan rencana kita. Untuk apa? Untuk membuat berhasil rencananya. Sebagai manusia, saya orangnya planner banget, saudara. Saya suka merencanakan sesuatu. Saya harus maksimal membuat sebuah rencana. Tapi kalau pada akhirnya Tuhan harus gagalkan, mau ngapain? Ya udahlah Tuhan. Karena cuma rencana Tuhan yang bisa bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan, betul? Bukan rencana kita, bukan kehendak kita, cuma rencana Tuhan. Kita pengen ngalamin ini kan. Tujuan Tuhan, janji Tuhan, tapi kita gak mau hidup dalam rencana Tuhan, gak akan bisa. Makanya jangan hanya mau diberkati, tapi harus mau dibenahi. Kenapa? Karena waktu kita dibenahi, saudara, kita dibenahi oleh Tuhan, kita dibawa Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan ini akan bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan. Stop hidup dalam kehendak kita sendiri, saudara. Bukan itu yang Yesus ajarkan di Taman Getsemani. Tuhan, aku mau mati, seperti mau mati rasanya. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Makanya doa kita harus kita ubah. Jangan kasih list doa sama Tuhan, jangan hanya sekedar itu. Bukan Tuhan ini doaku, tapi Tuhan libatkan aku dalam rencana-Mu. Meskipun aku harus lepaskan kehendak-Ku. Nah, masalah Tuhan. Yang penting kehendak Tuhan terjadi. Ya. Makanya saya punya statement tentang waktu Tuhan, saudara. Pada akhirnya begini, waktu Tuhan memang gak selalu cepat. Tapi waktu Tuhan pasti tepat. Dan perhatikan baik. Dan tepatnya waktu Tuhan menunggu kita siap. Saudara kalau punya anak, gak mungkin saudara kasih kunci motor anaknya baru 4 tahun. Saudara kasih, nih tolong beli ini dong obat. Ya naik motor aja. Ya saudara jadi orang tua yang gak baik. Karena belum ngasih sesuatu belum waktunya. Bukan Tuhan kita kayak gitu juga. 2 Petrus 3:9 katakan begini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Meskipun banyak orang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena dia tidak menginginkan kita binasa, melainkan kita berbalik dan bertobat. Jadi begini, ternyata masalahnya bukan di Tuhan. Kitanya yang gak dengerin Tuhan. Kalau udah salah jalan, jangan suruh Tuhan yang putar balik. Putar balik lah. Putar balik. Ikuti kehendak Tuhan. Rencana Tuhan. Karena cuma rencana Tuhan yang akan bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan. Dan yang terakhir saudara. Yang tadi saya bilang. Yang pertama bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua belajar untuk hidup untuk kehendak Tuhan. Dan yang terakhir saudara. Belajar hidup dalam zona iman. Bukan zona nyaman. 1 Korintus 6 ayat 12 bilang begini. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Zaman dulu berhalanya apa saudara? Patung. Sama sekarang apa? Popularitas. Artis-artis. Sosial media. Dan lain-lain. Ada salah satu anak kita juga di sini dia lagi menjalankan puasa. Kebetulan orangnya ada di sini, saya juga ajak. Dia bilang, Kak aku puasa Kak. Oke, good. Kamu puasa apa dek? Aku puasa makan Kak, gak makan. Oh good. Sosmed? Gak usah lah Kak. Gitu. Oke. Aku langsung bilang, mendingan kamu gak usah puasa deh. Gak usah puasa. Kalau kita puasa terhadap sesuatu yang bisa kita lakukan, itu bukan namanya puasa. Saya percaya gini, Esther, Daniel. Kalau mereka di zaman sekarang, mereka pasti puasa sosmed asli. Pasti. Karena zamannya udah berbeda. Kita diperambah oleh apa saat ini? Apa saudara? Ya, mungkin dulu hamba Tuhan, sekarang hamba cuan. Kita nggak tahu. Ya, mungkin cuan jadi hamba kita, jadi Tuhan kita. Sosial media, popularitas, pelayanan bisa jadi Tuhan kita, saudara. Ketagihan sama pelayanan, candu sama pelayanan, tapi bukan sama Tuhan. Makanya kalau nggak dikasih jatuh pelayanan, stres, marah. Lah, agak unik ya. Stres. Ya, kok gue gak dikasih pelayanan? Kecewa lagi.
Kan ada orang kayak gitu ya di gereja ya. Dikit-dikit pahit, dikit-dikit pahit. Lu orang atau pare? Dikit-dikit pahit, dikit-dikit pahit, dikit-dikit pahit. Di semua tempat bermasalah terus saudara. Coba cek, kalau semua bermasalah mungkin hati kita yang salah. Karena gak semua yang salah itu orang lain, mungkin hati kita aja lagi salah. Nah kalau hati kita lagi salah, yang benar pun terlihat salah. Makanya saudara, belajar untuk hidup dalam zona iman. Artinya bukan lagi yang tadi aku bilangnya, kita gak mengizinkan diri kita diperhamba oleh apapun. Kita mau belajar untuk beriman sama Tuhan, apapun keadaannya kita mau tetap jadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Ya makanya 2 tahun ini kita belajar banget harusnya saudara. Saya berdoa saudara kita belajar banget 2 tahun ini. Ternyata orang labil, keadaan labil, cuma Tuhan yang stabil. Betul? Cuma Tuhan yang stabil. Ya gak sih? Orang-orang bisa berubah, tinggalin kita. Pas lagi happy sama kita. Deketin kita. Ya kan ada orang kayak gitu ya. Datang kan ada maunya ya. Ada lah tapi gak semua. Di sini gak ada saudara, di sini gak ada. Sini nggak ada yang ngaku. Nggak. Di sini luar biasa. Tapi ada 1-2 orang lah. Aku percaya, aku pun ada 1-2 orang yang datang sama kita karena mereka butuh kita. Nah ini yang berbeda dengan Tuhan kita. Ketika 1-2 orang di kehidupan kita, mereka cari kita karena mereka butuh kita. Berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan cari kita karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Yang terkadang tidak merasa butuhkan Tuhan, right? Gak bisa Tuhan, tunggu aja. Saya baru posting di Instagram, saya bilang tunggu aja. Kita akan menemukan titik menyerah, akhirnya kita berserah. Tapi saya bilang saudara, jangan tunggu menyerah baru berserah. Jadikan gaya hidup berserah setiap hari. Jangan tunggu menyerah, aduh kita pasti di luar Tuhan. Akan selalu ada mungkin 1-2 masalah yang hanya akan bisa diatasi dengan kekuatan Tuhan. Kita mungkin selama ini, bisa dengan kekuatan gue. Gue punya power. Gue punya, tunggu, silakan, tunggu. Bukankah Tuhan katakan di luar kamu gak bisa berbuat apa-apa? Tunggu aja momen itu. Kalau aku sih masih muda, makanya gue bilang ke anak-anak kita yang ada di gereja kita. Aduh yuk kita masih muda kayak gini, ngalamin Tuhan bareng yuk. Itu cuma 1 kali saudara. Aduh rugi, ya gak sih? Saya gak pernah tahu besok seperti apa kehidupan saya gak pernah tahu. Tapi selama Tuhan percayakan nafas kehidupan, masih ada nafas yang bisa saya hela. Berarti bukti bahwa Tuhan belum menyerah. Dan Tuhan mau aku berserah. Amin saudara. Makanya kita harus hidup dalam zona iman, gak lagi dalam zona nyaman. Gak dosa sih, tapi kehendak Tuhan gak. Kehendak Tuhan enggak? Nah pada akhirnya perhatikan slide selanjutnya. Kalau saya membagi good or God. Ya kalau good selalu fokus menyenangkan diri sendiri atau orang lain. Ya ada beberapa momen dalam kehidupan kita senang berbuat baik sama orang. Bukan karena ingin lepaskan kebaikan Tuhan. Karena merasa baik aja ketika ada orang bilang thank you ya. Menyenangkan orang lain bukan menyenangkan Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan, dia tetap berbuat baik meskipun gak dianggap baik. Dia tetap berbuah meskipun keadaan gak berubah. God. Kalau sini fokus menyenangkan diri sendiri. Kok dia gue udah kasih, kok dia gak kasih ini sih. Baper kan? Ya. Tapi aku percaya gini, di sini mungkin kita semua pernah baper lah. Kita pernah di fase itulah. Tapi harusnya bapernya masuk ke level selanjutnya. Kalau dulu baper bawa perasaan, sekarang baper yang kedua bawa perubahan. Gitu ya. Oke, good. Fokus menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain. Dan triggernya selalu dari orang lain. Kalau orang gak balas balik, kita kecewa, kita marahin dia. Kalau God, meskipun kita gak dianggap baik, gak masalah. Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Kalau good, fokus sama kehendak diri sendiri. Rencana aku dalam doa kita bawa listnya Tuhan. Tapi kalau God, kita bawa setiap doa kita, bahkan diri kita bilang begini. Tuhan bukan lagi apa yang aku mau. Tapi sertakan aku dan libatkan aku dalam kehendak-Mu. Yang tadi aku bilang, ya kita fokus hidup sama kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kalau di sini cuma tentang zona aman aja, udah. Gak usah layani orang, gak usah kasih orang. Yang penting gue gak berdosa. Tapi kalau di sini saudara, kita fokus sama zona iman. Karena ini selalu perpindahan dalam kekristenan kita. Tuhan akan bawa kita dalam zona nyaman, masuk ke zona iman. Supaya kita semua bertumbuh dalam iman. Saya akan tutup dengan ayat ini saudara. Ibrani 5 ayat 14 firman Tuhan kata begini. Tetapi makanan keras untuk orang-orang. Saudara siap didewasakan Tuhan. Kalau saudara mau didewasakan Tuhan, jangan dewakan perasaan. Stop dewakan perasaan. Ya, untuk orang-orang yang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Makanya saya bilang, belajar bangun hubungan. Belajar untuk hidup kehendak Tuhan. Belajar untuk hidup dalam zona iman. Kenapa? Karena kita harus latih diri kita. Kenapa kita terjebak dalam dosa-dosa kita? Karena kita latih. Setiap hari. Aku percaya gini, gak ada orang berdosa berawal dari
dia nyaman berdosa. Nggak ada. Pasti awalnya nggak enak ya nggak sih? Tapi karena terus menerus, bisa karena dilatih kan? Ya, nah kalau dulu kita latihan dalam berbuat dosa dan jadi hamba dosa. Kalau kita jadi hamba kebenaran, latihan dong dalam kebenaran. Semakin kita latih, kita jadinya orang yang benar-benar bisa. Secara natural kita akan melakukan kebenaran. Kenapa? Kita latihan apa untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. So hari ini saya mau bilang kepada kita semua saudara, yang tampak good belum tentu dari God. Ya. Yang tidak baik belum tentu itu bukan dari Tuhan. Bahkan hari ini kita belajar saudara, ternyata apa yang baik, apa yang gak baik. Kalau kita menyadari bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam zona iman, kita akan yang ngerti. Meskipun ada keadaan baik kita bersyukur, meskipun juga ada dalam keadaan yang gak baik kita juga bersyukur. Karena terkadang dalam kehidupan kita juga butuh orang yang gak baik, keadaan yang gak baik untuk membuat kita jadi lebih baik. Supaya apa? Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Dan diproses oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan dalam rencana Tuhan lah Tuhan akan bawa kita sampai kepada tujuan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Setiap firman yang kami dengar hari ini. Roh Kudus, ini waktumu. Kami beribadah, kami berkumpul di sini. Tujuannya cuma satu, supaya kami terhubung kembali pada rencana Tuhan. Apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Apa yang mau Tuhan ingatkan kami kembali. Silakan Tuhan bicara sama kami. Silakan bicara. Kau melihat kami bukan dengan mata penuh penghakiman. Engkau melihat kami dengan mata penuh kasih. Belum terlambat. Gak ada yang terlambat. Bahkan gak ada yang terlalu rusak yang gak bisa Tuhan pulihkan. Hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Kalau Tuhan tegur kami, gak apa-apa. Gak masalah Tuhan. Karena kami percaya, selain Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau juga adalah Tuhan yang mendidik. Dan kami juga percaya dalam didikan Tuhan ada kebaikan Tuhan. Termasuk hari ini. Kami mendengar firman Tuhan, kami mendengar kebenaran Tuhan. Kalau itu menegur kami, menghajar kami, kami percaya semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kami datang saat ini dengan usia yang berbeda-beda. Tapi kami percaya Tuhan belum menyerah. Apa yang Tuhan rindukan dan apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan sangat rindu supaya kami semua mengalami itu. Makanya Tuhan, kami melepaskan keakuan kami, mahkota kami, kebanggaan yang selama ini mungkin kami pegang. Kami melepaskan. Kalau itu selain Tuhan, kami melepaskan Tuhan. Kami mau lemparkan itu di hadapan kami. Sia-sia Tuhan. Percuma kami capek. Tapi hari ini Tuhan, di hadapan-Mu, di tempat ini, kami mau kasih hati kami. Kami mau kasih hati kami. Kalau kami punya uang, kami mungkin gak bisa kasih semuanya. Bahkan Tuhan gak adil kalau ukuran menyembah Tuhan dari uang. Karena gak semua punya uang. Kalau jabatan, kemampuan, gak semua orang punya jabatan dan kemampuan. Tapi semuanya punya hati. Semuanya punya hati. Itu Tuhan cuma minta satu kepada kita semua. Dia minta hati kita. Hati kita yang mungkin selama ini lagi sesat hati, tawar hati, iri hati, sakit hati, apapun itu Tuhan, penyakit-penyakit hati. Kami bawa itu kepada Tuhan. Dan kami cuma bisa kasih ini kepada Tuhan. Tuhan, ini hati kami. Ini hati kami, bentuk hati kami setiap hari Tuhan. Bentuk hati kami setiap hari. Supaya apa yang menghancurkan hati Tuhan itu juga menghancurkan hati kami. Apa yang jadi kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan kami. Apa yang Tuhan inginkan itu yang menjadi keinginan kami. Apa yang Tuhan harapkan itu yang menjadi benar-benar itu yang kami harapkan Tuhan. Supaya bukan kehendak kami lagi yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Tuhan, ini yang mau kami katakan, it's okay. Kalau Tuhan harus gagalkan rencana kami, gak masalah Tuhan. Kalau memang tujuan Tuhan menggagalkan rencana kami untuk membuat berhasil rencana Tuhan, silakan Tuhan. Gagalkan rencana kami. Kayak manusia yang terbatas, kami manusia yang punya kelemahan, yang kadang berencana
Yang rencana kami gak sadar bahwa itu akan membinasakan kami. Dan kalau Tuhan harus gagalkan rencana kami untuk menyelamatkan kami dan bawa kami kepada rencana Tuhan. Silakan Tuhan gagalkan rencana kami. Kami mau hidup dalam rencana Tuhan. Karena kami percaya di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Selalu ada ya yang lebih baik Tuhan. Selalu ada ya yang lebih baik. Makanya hari ini kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk setiap doa yang sudah Tuhan jawab. Kami juga bersyukur untuk setiap doa yang Tuhan belum jawab. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk setiap doa yang Tuhan gak jawab. Gak masalah Tuhan. Mungkin ini gak good buat kami. Tapi kalau itu dari God, dari Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Gak apa-apa, kami mau tunduk sama Tuhan. Kami mau tunduk sama Tuhan. Dan supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus materaikan. Setiap kebenaran firman Tuhan ini kami percaya Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ini tidak kembali dengan sia-sia. Mungkin belum nanti akan berbuah. Tapi kami percaya suatu saat nanti benih kebenaran firman Tuhan ini pasti akan berbuah. Dan kami akan ingat waktu itu berbuah kami bisa mengecap dan menikmati benih yang kami terima hari ini. Materaikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami. Dan buat kami menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya gemar mendengar firman Tuhan. Tapi juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan.